datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan, diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati, masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Justru harus memberi contoh. Inilah salah satu korupsi yang paling berbahaya adalah mengambil aset-aset negara dalam alam, membabat pohon dengan ilegal logi, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah aliran sungai, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah sepadan sungai, menguruk rawa-rawa untuk kepentingan komersial, dan itu rawa-rawa milik negara, danau-danaunya milik negara. Itu adalah korupsi yang paling jahat. Mantap. Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Ya, apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek pengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Bang Hotman, giliran dibully oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dilaporkan oleh organisasi wartawan, baru minta maaf. Keder dia. Kemarin-kemarin aja sok-sok jagoan, sampai ngata-ngatain wartawan yang enggak, yang enggak baik. Petantang pententeng sana sini, ucapannya sok hebat, sok paling kuat. Semua itu dilakukan karena seorang Febri ya, seorang koruptor itu ya. Bang Hotman, dari awal kalau Bang Hotman itu tidak menerima menjadi lawyernya koruptor, pasti hidupnya aman, tentram, nggak berkurang juga fansnya, followersnya juga. Kalau gini kan masyarakat Indonesia udah males sama Bang Hotman ya, udah ilfil gitu ya, udah nggak percaya lagi. Ya Allah, gara-gara membela seorang koruptor, akhirnya reputasi Bang Hotman hancur lebur. Masyarakat udah nggak respect lagi, walaupun nanti bantu orang miskin. Itu semua ternyata cuman trik marketing agar Bang Hotman laku, ya kan? Udahlah, kami udah muak, udah nggak mau lihat-lihat kayak gitu lagi, drama-drama kayak gitu. Tetap Bang Hotman membela seorang koruptor yang merugikan rakyat Indonesia. Salam logika. Kenapa Hotman Paris mau membela Febri Ardiansyah? Karena uang? Itu jangan ditanya kalau bicara soal pengacara. Mereka kan hidupnya memang dari situ. Hal lainnya, ya karena Hotman Paris melihat celah kemenangan kasus berada di pihaknya. Kok bisa? Hotman Paris menjelaskan bahwa rumah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang disentul itu memang milik pribadinya Febri. Namun, sertifikat tanah itu bukan atas nama Febri, lantaran dihibahkan oleh mertuanya untuk sang cucu. Paham kan alur selanjutnya gimana? Beliau sudah paham banget bagaimana cara bermainnya. Dan info terakhir, ternyata rumah Febri Ardiansyah yang disentul itu ternyata kantor Yayasan Dakwah dan Pendidikan.
Inilah enaknya kalau diatasnamakan yayasan. Pertama, yayasan itu adalah badan hukum yang asetnya terpisah dari pendirinya. Jadi, aset yang kalian taruh di atasnamakan yayasan, ya statusnya milik yayasan. Kedua, yayasan tidak wajib lapor transaksi mencurigakan seperti halnya bank. Dan meski ada kewajiban bikin laporan tahunan, sanksinya nyaris nggak ada kalau dilanggar. Ketiga, sumber dana sulit dilacak karena yayasan sering menerima sumbangan dari donor anonim atas nama kemanusiaan. Bisa aja yayasan mendapat sumbangan 1 miliar rupiah atas nama hamba Allah. Sulit dilacak kan? Pokoknya intinya Hotman Paris akan semakin kaya dah. Ya lebih baik bela Febri Ardiansyah dong, cuannya gede, daripada bela Nikita Mirjani, nggak ada cuannya. Bener nggak? Hotman Paris Hutapea. Bang, saya rakyat Indonesia, salah satu rakyat Indonesia yang menyesalkan ucapan Anda atau perkataan Anda yang menyebutkan bahwa Febri Ardiansyah, mantan Jampitsus, sebagai jaksa kesayangan Presiden. Waduh, saya menyesalkan banget. Saya salah satu pengagum Anda. Saya salah satu orang yang sangat kagum terhadap langkah-langkah hukum Anda sebagai lawyer. Tapi hari ini saya kecewa banget, Bang. Anda mengatakan itu, bahwa Jampitsus adalah jaksa kesayangan Presiden yang sudah mengembalikan uang negara sekian triliun. Ingat, mantan Jampitsus itu kerja bukan sendirian. Ada stafnya di bawahnya. Yang asli kerjanya mah stafnya di bawahnya. Dia hanya peneken tanda tangan, sudah. Ya, Bang, kami kecewa. Bang Hotman, saya pala kagum banget tuh dengan putra Anda, Bang Hotman, yang namanya Fran Hutapea. Berani mengingatkan bapaknya karena langkahnya salah dalam membela. Kenapa? Saya kagum banget nih, kagum banget dengan anak bapak yang namanya Fran Hutapea. Berani mengingatkan bapaknya dengan kalimat, jangan bawa-bawa presiden kalau mau bantu Febri. Kalau mau bantu Febri, jangan bawa-bawa presiden. Tuh hebat banget. Berarti mengingatkan bahwa presiden adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik Febri. Nah, sekali lagi Bang, ayo Bang, mumpung belum terlanjur, sadar. Ya, anak Anda telah mengingatkan diri Anda loh Bang. Ya, ayo Bang, ya. Kalau mau bantu Febri, jangan bawa-bawa presiden. Ya, kalau mau bantu Febri, jangan bawa-bawa presiden. Kenapa? Itu sebuah bentuk penekanan kepada Anda, dan juga kami rakyat membuat bentuk penekanan kepada Anda. Ingat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia mempunyai kedudukan dan kesetaraan di depan hukum. Jadi sama, Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa Febri Ardiansyah adalah jaksa kesayangan sehingga anak presiden, kami rakyat adalah anak yang pertama, anak presiden. Ya. Kalau bicara salah nggak hanya Febri, kita tunggu di pengadilan. Anda silakan berjuang untuk membela sampai nanti di pengadilan ketok-tok ingkrah salah atau tidak. Ya. Sekali lagi saya ingatkan Bang Hotman, segera ralat cabut dan mohon maaf kepada rakyat Indonesia. Pengacara Hotman Paris itu pernah memuji Presiden Prabowo atas pengusutan kasus korupsi Jampitsus Febri. Sekarang dia malah jadi pengacaranya. Aduh. Di dalam penggeledahan, Kapolri itu pernah berkata, kalau semua ini atas saran Pak Presiden. Sekarang ketika Hotman Paris menjadi pengacaranya si Febri, dia malah bilang penersangkaan terhadap Jampitsus Febri itu nggak izin sama Presiden. Pecah nggak pala lu? Pecah nggak? Mau percaya yang mana lu? Hah? Kalau gua sih lebih milih nggak percaya sama semuanya. Nggak bakalan percaya gua sama anjing-anjing itu. Emang udah nggak ada yang bisa dipercaya. Ini lagian Hotman Paris kok bisa berani-beraninya bilang penersangkaan Jampitsus Febri nggak izin sama Pak Prabowo. Dia tahu dari mana? Ntar giliran Pak Prabowo diwawancarai jawabannya beda lagi. Beda aja semua monyet. Lagian sejak kapan penersangkaan terhadap seseorang, apalagi penegak hukum yang udah terbukti nih ada barang bukti, harus izin sama Presiden? Sejak kapan?
Itu kalau penersangkaan orang-orang besar kayak gitu harus atas izin presiden. Lah kalau emang dia juga terlibat, bagaimana? Emang udah ancur-ancuran banget kita bernegara. Sumpah ya Allah, pantesan sampai kalah 4 kali anjir.